sehat yang dekat merapat. Biar apa? Biar kita sama-sama nyaman dengerin podcast kali ini. Halo Homi, apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik. Dan untuk kalian yang sedang sakit atau kurang enak badan, jangan lupa untuk tetap istirahat yang cukup ya. Yeay, kembali lagi di Sehati Podcast. Sehat kini dan nanti. Bareng aku Sally, dan di sini ada rekan aku, Rona. Halo, aku Rona. Tentunya bakal bahas hal menarik nih. Pokoknya harus tetap stay tune ya. Cus, langsung aja. Yaps, kalau berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini, tentu bukan hal yang baru ya untuk kita semua. Mungkin di antara kita udah ada yang sangat merasakan dampak apa saja yang timbul selama pandemi COVID-19 ini. Ternyata tidak dipungkiri bahwasannya COVID-19 pun dapat mempengaruhi kesehatan psikologis atau kesehatan mental kita nih. Mungkin di antara kita ada yang merasakan perasaan takut, khawatir, cemas berlebihan, bahkan sampai stres. Secara ilmiah dapat membuat kita rentan terkena penyakit. Stres dapat menekan sistem kekebalan tubuh kita. So, di Sehati Podcast ini bakal kasih tahu ke kalian langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemi saat ini. Mungkin di antara kita sering berpikir, kapan ya wabah ini berakhir? Mungkin di antara kita juga udah ada yang merasa jenuh, harus diam di rumah terus, nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, nggak bisa nongkrong di kafe atau mall, nggak bisa traveling keluar kota, atau bahkan sekedar ketemu teman pun nggak bisa. Iya nggak sih, Ron? Nah, iya benar. Mungkin di sini teman-teman pun juga sama seperti aku ya. Jadi terhalang banget kalau mau keluar rumah kan. Nggak sebebas dulu, bukan begitu? Bener banget. Terus, ditambah melakukan aktivitas yang gak disukai, tentu membuat kita merasa sedih, kecewa, tertekan, bahkan stres. So, jangan abaikan perasaan kamu ya, terutama jika kamu sudah merasa tidak nyaman. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan untuk tetap menjaga kesehatan mental kamu, agar kamu bisa merasa lebih baik. Wah, apa aja tuh, Sel? Langkah pertama yang bisa kamu lakukan yaitu mengatakan hal positif pada diri sendiri, atau yang biasa kita sebut sebagai self-talk. Pada penelitian menunjukkan bahwa dengan kamu berpikir positif dapat memberikan efek yang kuat pada kondisi kejiwaan kamu. Mulai sekarang, coba deh kamu untuk berpikir dan memandang diri kamu secara positif. Karena jika kamu terus-menerus berpikir negatif, maka akan cenderung berpotensi tumbuhnya rasa khawatir, cemas, dan tertekan. Coba untuk biasakan diri kamu mengatakan kata-kata yang membuat kamu lebih positif agar kamu bisa lebih optimis. Wah, siap. Terus yang kedua, saat pandemi ini, kamu bisa banget nih meluangkan waktu kamu untuk melakukan apa yang kamu suka, seperti melakukan hobi. Misalnya, kamu suka menggambar, maka lakukanlah. Dengan ini, kamu melakukan sesuatu yang membuat diri kamu senang. Dengan fokus, kamu bisa mengalihkan perasaan-perasaan dan pikiran negatifmu ke arah yang lebih positif. Iya bener, Sel. Tapi aku sering banget overthinking gitu. Dan aku yakin kalian yang lagi dengerin podcast ini juga nggak jauh beda sama seperti aku nih. Wah, parah nih. Oh iya, yang langkah selanjutnya, selain yang udah aku paparin tadi, jangan lupa untuk terus tetap berhubungan dengan orang-orang terdekat. Physical distancing itu memang penting, tapi bukan berarti hubungan kamu dengan orang-orang terdekatmu menjadi jauh. Masih ada WhatsApp, Instagram, Twitter, dan sebagainya kan? Dengan kamu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang yang kamu percaya, atau bahkan yang kamu sayangi, hal ini bisa membantu kamu untuk merasa lebih tenang. Tapi perlu diingat, untuk tetap share hal-hal yang baik atau yang positif aja ya, bukan malah hal negatif yang justru membuat kamu merasa stres atau tertekan. Apalagi sama keluarga, penting banget tuh. Kamu harus selalu tetap berkomunikasi baik dengan keluarga. Wah, siap, Sel. Kalau berkomunikasi baik sama keluarga itu aman aja sampai saat ini. Toh, dengan adanya COVID-19 ini, aku makin merasa dekat sama keluarga.
waktu quality time-nya tuh jadi lebih banyak, dan aku yakin teman-teman yang lain pun kamu juga nih sama seperti aku. Nah iya, bener banget Ron. Soalnya ya, karena kita sering di rumah terus kan, jadi ketemu orang rumah tuh bakal setiap hari, setiap saat gitu. Jadi jangan dianggap COVID-19 sesuatu yang buruk terus. Ternyata ada dampak positifnya juga kok. Oh iya, langkah selanjutnya yang bisa dilakuin adalah olahraga. Dengan olahraga, kamu bisa mengangkat perasaan takut, cemas, stres, dan juga dapat meningkatkan suasana hati kamu loh. Cobalah untuk melakukan aktivitas ringan yang bisa kamu lakukan. Waktu kamu berolahraga bisa sekitar 15-30 menit setiap harinya. Kamu juga bisa mengikuti tutorial, seperti waktu senam aerobik di YouTube. Oke. Oh iya, aku boleh nambahin nggak? Wah, apa tuh? Makan makanan sehat yang bergizi. Nah, ini penting juga nih. Selain kamu memperhatikan kondisi mental kamu juga harus memperhatikan kondisi fisik kamu loh. Dengan kamu makan makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan dapat menutrisi tubuh kamu agar kondisi kamu terasa fit untuk melakukan aktivitas apapun. Oh iya ya, setuju banget. Oh iya, aku boleh nambahin lagi nggak nih? Wah, boleh banget dong. Batasi waktu kamu untuk menonton berita. Di sini ada beberapa poin yang harus kamu ketahui. Pertama, ketika kamu merasa stres dan cemas berlebih, berita dapat memberikan dampak buruk dan membuat kamu memberikan respon yang lebih buruk lagi. Sehingga hal itu malah membuat kamu semakin cemas dan takut. Yang kedua, nggak semua berita itu relevan dan bisa dipercaya, apalagi kalau bersumber dari internet. Terkadang ada aja berita yang tidak akurat atau bahkan bisa menjadi berita hoax. Ketiga nih, carilah berita yang dapat dipercaya. Bukan hoax atau berita yang bahkan terkadang sumbernya nggak jelas atau bahkan nggak ada. So, saat ini bukan lagi bahas konspirasi atau bahas siapa yang diuntungkan dari wabah virus ini, tapi ada jauh lebih penting dari itu semua, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental kamu. Saran aku ya, coba cek situs kredibel tentang COVID sehari sekali, dan hindari berita atau bacaan yang membuat kamu semakin stres, juga berita hoax. Jika kamu sedang merasa stres atau dilanda perasaan cemas berlebih, yuk coba untuk berpikir positif. Atau kamu bisa melakukan fitness di rumah agar perasaan kamu bisa lebih tenang dan nyaman. Serta kamu juga bisa mulai bijak dalam mengelola informasi berita. Pastikan sumber tersebut terpercaya dan terverifikasi. Kamu bisa cek seputar COVID-19 di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Jika kamu merasa stres atau kecemasanmu membutuhkan penanganan para ahli, saat ini bukan lagi bahas konspirasi atau bahas siapa yang diuntungkan dari wabah virus ini. Tapi ada jauh lebih penting dari semua itu, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental kamu. Saran aku, coba cek situs kredibel tentang COVID sehari sekali. Dan hindari berita atau bacaan yang membuat kamu semakin stres, juga berita hoax. Jika kamu sedang merasa stres atau dilanda perasaan cemas berlebih, yuk, coba untuk berpikir positif, atau kamu bisa melakukan fitness di rumah agar perasaan kamu lebih tenang dan nyaman. Serta, kamu juga bisa mulai bijak dalam mengelola informasi berita. Pastikan sumber tersebut terpercaya dan terverifikasi. Kamu bisa cek seputar COVID-19 di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO. Dan jangan lupa untuk saling menjaga antar anggota keluarga ya. Baik, sampai di sini dulu ya Sehati Podcast. Tetap sehat kini dan nanti. See you next time. Stay safe, stay healthy. Bye.